Ada satu tempat di Jawa Tengah, namanya tuh Puncak Suroloyo. Puncak Suroloyo. Puncak Suroloyo. Nah, Puncak Suroloyo itu letaknya di perbatasan Jawa Tengah sama Yogyakarta. Yogyakarta. Ya, oke. Nah, Puncak Suroloyo itu terkenal karena katanya banyak banget orang-orang datang ke sana buat ngelihat sunrise. Oh. Jadi kalau misalnya lihat sunrise di Puncak Suroloyo itu bagus banget gitu view-nya. Nah, ini cerita gue dapat dari teman gue namanya Gun. Gun. Waktu itu Gun tuh pergi sama ceweknya dan keluarganya Gun pergi ke Jogja buat nikahan saudaranya Gun. Gue lupa harinya tuh hari apa, cuman ibarat kata dia tuh kawinannya hari Minggu, tapi dia datang tuh dari hari Kamis. Oke. Nah, kayak 3-2 hari duluan sebelum nikahan buat liburan dulu. Iya. Gitu, dia nyempetin waktu lah buat sekalian ke Jogja jalan-jalan kan. Nah, di sana dia diajakin tuh liburan sama saudaranya Gun. Oke. Namanya Amrul. Oke. Nah, jadi Gun, Amrul sama ceweknya Gun namanya Alika pergilah bertiga. Oke. Si Amrul ini orang sana. Iya, orang sana, Oke. emang tinggal di Jogja. Oke. Diajakin ke Puncak Suroloyo. Nah, karena dari rumahnya si Amrul ini ke Puncak Suroloyo itu kayak jauh banget. Jadi dia tuh berangkat kira-kira jam 2 pagi gitu. Oke. Oh. Si Amrul nyetir sendiri naik motor, si Gun sama Alika naik motor. Jadi ada 2 motor. Iya. Pergi ke sana jam 2 dengan harapan kayak 4:30 udah nyampe lah di sana kan. Karena kan sunrise jam 5-an tuh. Iya. Nah, by the way, Amrul tuh punya sixth sense Oke. gitu. Jadi dia bilang lah sama Gun sama Alika, boleh ke sana kita malam-malam ayo, tapi kamu jangan ada rasa nggak berani atau takut ya. Gitu. Nah, Gun sama Alika tuh kayak ya udahlah gue ikutan aja lah kata Amrul gitu. Jadi mereka oh ya udah iya gitu. Tapi kalau dikasih tahu kayak gitu malah jadi takut kan? Iya, jadi kayak mereka sadar ke sana, aduh ada apa nih gitu Iya. kan. Iya. Tapi mereka ya udah aja lah Oke. gitu. Sip. Nah, mereka jalan ke sana kan. Nah, sampai sana kebetulan banget ternyata nggak banyak orang sama sekali. Bener-bener rombongan itu cuma satu rombongan doang. Si Amrul, Gun sama Alika doang di sana. Oh, berarti kosong bukan sepi. Kosong banget. Oke. Dan pas udah nyampe sana, si Amrul tuh bilang, emang kalau misalnya kesini pasti kalian tuh bakalan banyak banget dapat pemandangan-pemandangan sesajen. Oke. Oh. Gitu. Di Puncak Suroloyo itu. Iya, di Puncak Suroloyo itu. Oke. Nah, jadi Amrul bilang, kalau misalnya ketemu sesajen jangan diacak-acak ya gitu. Kalau misalnya nggak berani pun jangan dilirik, apalagi jangan ngelihat ke atas ke pohon-pohon. Oke. Mereka ngiyain lah tuh omongan si Amrul. Nah, mereka nyampe lah tuh di Puncak Suroloyo sekitar jam 4:30-an lah gitu. Oke. Nah, ternyata bener pas udah nyampe tempat tuh gelap banget gitu loh. Ditambah lagi si Amrul bilang ada masalah-masalah sesajen, ada masalah jangan takut segala macem. Iya. Jadi tuh mereka kayak rada deg-degan lah gitu di sana. Dan pas mereka nyampe, jadi gue gambarin pemandangannya dulu ya, kayak letaknya dulu. Jadi di Puncak Suroloyo itu ada 2 tangga buat naik ke atas, Oke. kepisah gitu. Nah, tangga ke kanan itu tuh buat lo lihat sunrise-nya. Kalau misalnya lo naik ke kiri, ke tangga kiri, lo bakal temuin kayak satu pohon gede dan itu tuh banyak banget sajennya. Oke. Gitu. Nah, si Amrul ini pertama ngajakin ke tempat sesajen dulu gitu. Tapi Gun sama ceweknya takut gitu kan. Gun bilang lah, Rul lihat sunrise aja kan, kita di sini mau lihat sunrise gitu. Terus ya udahlah, pas nyampe jam 5 di sana dia naik ke atas, ternyata mereka tuh nggak lihat sunrise sama sekali. Karena kebetulan habis hujan. Jadi kayak ketutupan kabut gitu. Iya. Nah, pas mereka udah naik ke atas, naik tangga jauh gitu nggak dapet sunrise, kan mereka kayak ya udah ngapain kita kesini gitu kan. Ya udah kita turun aja lah buru-buru gitu kata Gun. Nah, si Amrul bilang, kan kalian kan nggak dapet sunrise. Ya udah apa enggak kita ke tempat sesajen aja. Setidaknya kalian nyampe Puncak Suroloyo tuh dapat cerita lah ke sini gitu. Dapat sesuatu gitu ya. Iya, dapat sesuatu lah. Akhirnya mereka mengiyakan buat datang ke tangga kiri, nyamperin si pohon yang ada sesajennya banyak itu. Oke. Nah, mereka nyampe ke sana bener, pemandangannya bener jelas gitu, ada pohon gede, ada banyak sesajen di bawah pohonnya. Nah, terus Amrul bilang, ingetin lagi tuh yang tadi kayak gue bilang, kalau misalnya kalian lihat sesajen jangan pernah pegang-pegang, apalagi kalian pindah-pindahin. Iya. Gitu. Si Gun sama si Alika ya udah gitu mengiyakan lagi. Nah, akhirnya mereka mutusin lagi tuh buat turun karena kan mereka udah lihat sesajen kan, udah lihat pohon gede, ya udah gitu kan, mereka ngapain lagi di sana kan. Iya. Mereka mutusin buat turun. Begitu mereka turun, Amrul sama Alika tuh turun duluan, si Gun tuh ternyata masih ketinggalan di belakang. Oh. Ternyata pas ditengok sama Alika sama Amrul, Gun tuh bengong.
bengong ngeliatin si pohonnya. Heeh. Gitu. Nah terus karena si Alika sama si Amrul tuh sadar Gun bengong kayak nyangkut dan tanda kutip di sana, si Alika bilang lah, mas itu Gun bengong mas, coba samperin mas, tegur dulu mas gitu. Nah akhirnya si Amrul nyamperin lah ke Gun. Pas Amrul nyampe ke Gun, nepok punggungnya Gun, si Amrul bilang, Gun cantik ya. Gitu. Terus kayak si Gun dia kaget gitu loh, kayak, Rul kamu bisa lihat juga Rul gitu. Si Amrul bilang, ya kan aku emang juga biasa ngeliat-liat kayak ginian gitu kan. Nah ternyata yang mereka lihat itu adalah di balik pohon gede yang emang banyak sajiannya, itu kayak ada sosok cewek pakai kebaya hijau gitu, dan di lehernya tuh kayak dia tuh pakai selendang gitu loh, kayak selendang coklat gitu. Nah si cewek ini ngeliatin Gun mulu, ngintipin Gun mulu dari pohon yang gede itu. Nah terus akhirnya si Gun tuh rada deg-degan juga kan ngeliat ada cewek kayak gitu. Nah si Amrul bilang ke Gun kayak, Gun kamu merem deh Gun gitu. Nah pas si Gun merem, si Amrul tuh baca-bacain doa lah gitu, baca-bacaan ayat segala macam gitu. Nah si Amrul bilang sama si Gun, aku bacain kamu ya, biar kamu tuh nggak bisa lihat dia lagi. Oh, ditutup gitu Ditutup mata batinnya benar. Iya, iya. Nah si Gun nanya, emang kenapa Rul gitu. Nah akhirnya si Amrul ceritalah kalau misalnya Amrul tuh ngejelasin gitu, ternyata si Amrul sama si sosok cewek ini tuh abis komunikasi. Gitu. Dan ternyata si makhluk cewek ini bilang ke Amrul kalau misalnya kenapa si sosok cewek ini ngeliatin Gun mulu, ngintipin Gun mulu, karena katanya si Gun ini mirip pacarnya si sosok cewek ini. Gitu. Nah gue nggak tahu ya maksudnya tuh pacar udah meninggal atau gimana ya. Nah, pokoknya ternyata si cewek ini, sosok cewek ini suka kayaknya sama si Gun, karena mirip sama si pacarnya kan. Nah di situ akhirnya si Gun didoain lah. Pas didoain udah melek, udah kelar kayak, oh iya bener udah nggak ada apa-apa. Si Gun udah nggak ngeliat lagi gitu. Ya udah mereka mutusin buat balik gitu. Di situ posisinya si Amrul tuh jalan duluan, sementara si Gun sama si Alika tuh di belakang. Karena kayak Alika tuh mau nemenin Gun lah gitu kan, karena deg-degan kan dia abis ngelihat kejadian itu gitu, ngelihat cewek sosok gitu kan. Nah sepanjang jalan itu kan tadi gue bilang tuh kalau misalnya lo mau naik ke tempat sesajen ya lo harus naik tangga gitu kan. Lumayan panjang tuh tangganya. Mereka turun, si Amrul duluan, si Alika sama Gun belakangan. Nah pas di tangga si Alika tuh kayak melukin Gun mulu, kayak lengannya Gun tuh dipegang cengkrem gitu loh. Mungkin karena mau nenangin Gun, plus juga Alika kayaknya ketakutan gitu, makanya ngerangkul Gun banget kan. Nah pas udah di tangga tuh si Gun sama Alika turun, tiba-tiba mereka berdua tuh dengar kayak ada suara cewek teriak-teriak dari atas tangga tadi. Kayak Gun gitu kan. Nah terus si Gun nengok lah, ternyata yang Gun lihat di atas tangga adalah Alika. Terus yang itu Anjing. Nah ya kan itu yang bikin Gun deg-degan kayak, lah terus yang teriak di atas Alika, yang di sampingnya sebelah siapa? gue siapa gitu kan. Ternyata tiba-tiba pas lagi Gun nengok ke atas lihat Alika, ada suara dari sampingnya Gun ngomong kayak gini, aku melok mas. Apa tuh melok anjing? Aku ikut mas. Bangsat. Dan pas Gun nengok ke kiri ke sumber suara itu, ternyata yang Gun lihat adalah sosok cewek kebaya hijau ngalungin selendang coklat lagi nyender di tangannya Gun. Wah, cewek yang tadi berarti? Iya. Anjrit. Sosok yang Gun lihat adalah sosok yang ngintipin Gun dari balik pohon itu terus. Wah. Nah di situ tuh Gun shock banget Chef, karena dia tahu kenyataannya kalau misalnya bukan Alika gitu di samping dia kan. Si Gun teriak lah, astagfirullahaladzim gitu. Nah si Amrul tuh dengar dari bawah kalau misalnya Gun teriak-teriak di atas gitu kan, nyebut-nyebut astagfirullahaladzim segala macam. Nah si Amrul lari lah buru-buru naik ke atas nyamperin Gun ceritalah kejadian yang tadi dia alamin. Nah di situ Amrul langsung buru-buru nenangin Gun, bacain doa segala macem. Gunnya udah tenangan, udah kasih minum, mereka bertiga mutusin untuk pulang. Gitu. Alika udah disamperin lagi sama Gun ke atas, mereka bertiga turun. Cabut lagi lah naik motor. Nah gue nggak tahu sebenarnya sosok itu tuh siapa gitu loh. Tapi menurut gue ya, gue yakin banget kayaknya sosok itu tuh adalah penunggu puncak Suroloyo. Dan gue yakin sih beberapa orang yang pernah kesana pasti pernah lihat sosok cewek ini, bukan cuman Gun, Amrul, dan Alika doang. Nah cerita Gun ngelihat si sosok cewek ini tuh nggak berhenti sampai sini aja. Singkat cerita, sampailah di hari Minggu di pernikahan saudaranya Gun kan. Nah jadi selama di sana mereka di hotel kan. Nah si Gun sama Alika tuh beda kamar nginepnya. Gun sendiri, si Alika tidurnya sama nyokapnya Gun. Gitu, jadi siap-siapnya beda kamar dong. Nah Gun udah siap-siap, udah beres, Gun turun ke lobby hotel nungguin si Alika sama nyokapnya kan.
Nah, nyokapnya udah turun tuh di tangga. Si Gun nanya lah ke nyokapnya kan, "Mah, Alika mana?" gitu. Nah, pas banget pas Gun nanya kayak gitu, Alika turun juga dari tangga. Si nyokapnya Gun bilang, "Itu Alika di belakang." gitu. Nah, pas Gun lihat Alika udah beres siap-siap, Alika udah turun dari tangga. Ternyata hari itu Alika tuh pakai kebaya ijo sambil ngalungin selendang batik coklat. Anjing. Dan itu tuh kebayanya dan selendangnya persis banget kayak sosok cewek yang nyindir sama Gun di puncak Surulaya tadi. Kok bisa Anjrit. sih anjing? Anjrit. Kok bisa kayak gitu sih? Itu makanya kayak gue nggak tahu itu Lu nggak tahu? apa? Maksudnya lu nggak tahu juga itu kenapa bisa Nggak mirip tahu. gitu? Makanya gue juga nggak tahu, Chef, kayak itu suatu kebetulan atau itu kayak tanda kalau misalnya ternyata si sosok cewek ini masih Ngikutin bisa ngikutin aja Gun. kan? Iya, gue masih nggak Oke. tahu. Tapi Alika ngeliat nggak sebelumnya yang cewek itu? Enggak. Anjrit. Itu serem sih. Anjrit. Iya, si Amrul kan ngelihat karena punya sixth sense. Iya. Nah, si Gun tuh bisa ngeliat si cewek ini mungkin menurut gua karena si cewek itu emang mau nampakin biar Gun lihat ada si sosok cewek ini depan dia. Tapi si Alikanya sendiri nggak ngeliat kan? Enggak ngeliat. Tapi dia bisa pakai kebaya yang sama cewek ini, bahkan selendangnya juga. Itu dia, Bi. Anjrit.